Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman, kemarin aku buat video tentang doa kalau sedekah. Jadi kalau sedekah itu kita disunahkan untuk berdoa. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, tapi nggak baca doa itu juga nggak ada masalah sih, cuma sangat dianjurkan berdoa ya sebelum sedekah. Nah, muncul pertanyaan, Ustazah, apakah Rabbana taqabbal minni atau Rabbana taqabbal minna? Itu sama. Kalau Rabbana taqabbal minni artinya ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Hal ini sama dengan sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ada yang menyatakan Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Juga kadang-kadang teman-teman juga pasti sering dengar Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Jadi itu cuman perbedaan dari saya atau kami, artinya sama kok. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Beberapa waktu yang lalu saya buat video tentang kalau bisa sih jangan nyapu malam-malam, karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim kalangan Imam Az-Zarnuji dijelaskan bahwa menyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Nah, kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab yang sangat masyhur dan digunakan oleh banyak ulama. Nah, tetapi ada ya ketika aku buat video itu, kemudian ada yang bingung nih, gimana nih aku kerja di malam hari sehingga nyapunya malam. Kalau teman-teman mau lakukan juga tidak ada masalah. Cuma kalau kita bahas kitab itu, itulah yang menyebabkan salah satunya di antara kefakiran. Mungkin ada yang berpikir kok nggak masuk akal ya. Begitulah ajaran Islam. Tidak semua aturan Islam harus akliyah. Akliyah itu mesti masuk akal. Contohnya lagi, dimakruhkan kita untuk misalnya tidur habis subuh dan habis asar, misalnya itu makruh. Kok nggak masuk akal sih? Emangnya kenapa? Kan habis asar boleh aja istirahat. Nah begitu. Jadi nggak semua larangan dan perintah itu harus akliyah. Dia masuk akal. Nah makruh itu nggak dosa teman-teman. Jadi kalau teman-teman pokoknya nggak apa-apa, nggak masuk akal. Aku tuh pengen pokoknya nyapunya di malam. Ya silahkan. Cuman statusnya dia menyebabkan kefakiran. Loh kan ada nih bosku kaya nyapunya malam gitu, atau misalnya bapakku kaya kok nyapunya malam-malam kayak gitu ya. Nah sekali lagi ilmu agama Islam itu bukan ilmu on off matematika seperti itu. Ada kemungkinan ketika dia tidak melakukan itu hartanya lebih berkah. Ada kemungkinan jika dia tidak melakukan itu dia lebih kaya lagi dan seterusnya. Tentu teman-teman jangan ini aja, pokoknya nggak nyapu malam-malam nanti pokoknya jadi kaya. Nggak kayak gitu juga, harus diiringi usaha dan ikhtiar. Jadi ini bukan apple to apple ya teman-teman ya. Nggak mau pokoknya aku pengen nyapu malam-malam juga, ya nggak ada masalah juga sih. Cuma itu keterangan dari hal-hal yang dilarang dalam kehidupan kita, statusnya nggak sampai haram. Jadi silahkan aja, hanya makruh dikerjakan boleh, tapi kalau bisa dihindarkan. Semoga bermanfaat ya. Nyaloki di sini dan saya selalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, kalau saya lupa berdoa itu saat sedekah itu gimana ya? Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ketika teman-teman melakukan doa saat bersedekah itu bagus. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi gimana nih kalau sedekahnya cuma dikasih-kasih gitu aja tanpa berdoa? Nggak ada masalah. Nah, karena doa itu status hukumnya tetap sunnah, bukan wajib. Artinya rukun sedekah satu, doa ya kan nggak ada. Nah makanya yang kita buat itu teman-teman disunahkan untuk berdoa ya. Kalau bisa teman-teman berdoa, kalaupun tidak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan lupa wasilah juga. Wasilah itu gini, kita berbuat kebaikan dan kita doakan pahalanya untuk orang lain. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah badan saya, lapang kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang
yang teman-teman ingin kerjakan. Oke? Nah, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal saya ini, like, share video saya ini, dan doanya dihafal aja kalau mau. Pokoknya setiap berbuat baik tuh, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, engkaulah maha mendengar, maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Banyak orang yang kurang relate dengan dalil ini. Padahal adalah sejatinya semakin kita berzikir semakin hati kita tenang. Kemarin ada yang ngomong ke saya, "Nel, aku udah zikir seharian kemarin tapi aku juga nggak tenang." Nah, itu ibaratnya seperti ini. Kalau usia kita udah 50 tahun penuh dengan dosa, zikirnya cuma sehari, tentu dia tidak bisa mengangkat ketenangan batin kita. Coba diangkat dengan konsisten zikirnya terus menerus. Jangan lupa sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya diganti, zakatnya dibayar. 3 hal itu yang paling penting. Setelah itu tambah dan booster dengan zikir. Kurang-kurangi nyakitin hati orang lain dan tetap maafkan orang lain, serta tetaplah minta maaf kalau kita salah. Tenang aja, salah itu nggak apa-apa. Yang penting kita akui dan kita tidak buat lagi ke depannya. Lalu kita booster nih dengan zikir. Insya Allah kalau kita semakin banyak zikirnya, berarti kita menyandarkan diri kepada Allah. Orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Kalau dia di atas, dia syukur. Kalau di bawah, dia tenang. Dia tidak takut akan masa depan karena dengan zikir tingkat tawakal kita tinggi. Kita nggak akan takut diganggu orang karena dengan zikir kita tingkat penyerahan penyerahan dirinya tinggi. Kita juga nggak takut ada apa-apa terjadi pada kita karena kita udah percaya nih bahwa Allah itu selalu ada. Nah, kepercayaan yang itu akan muncul dengan zikir. So, teman-teman coba dikonsistenkan zikirnya. Cari waktu yang oke untuk teman-teman bisa berzikir, ataupun zikir yang sambil jalan, nyetir, itu oke sih. Cuman saran aku teman-teman tetap sediakan waktu 15 menit, 20 menit untuk booster zikirnya. Sehingga kalau orang udah zikir sering, itu software hatinya akan beda dengan orang yang tidak berzikir. Ibaratnya aplikasinya itu akan berbeda walaupun dia sama-sama manusia. Ibaratnya handphone yang sudah tua, yang sudah punya banyak masalah, yang filenya udah banyak, pikirannya udah banyak, itu akan menjadi jauh lebih lambat. Sementara handphone yang selalu dizikirkan atau yang selalu kita ubah, ya, yang ada sampah-sampahnya kita buang, kemudian kalau perlu handphonenya di restart, ya, diisi aplikasi-aplikasi yang baik. Nah, sama dengan hati kita diisi dengan aplikasi yang baik, insya Allah kita akan jauh lebih tenang, ya. Jadi memang benar, zikir itu menyebabkan hati kita tenang, tapi nggak bisa dicoba sehari, karena kan terlalu banyak nih file-file yang gak penting dalam hati kita. Pikiran-pikiran tentang masa lalu, masa depan, sakit hati sama orang, kemudian pikiran-pikiran kita tentang hal-hal yang tidak ada gunanya, itu akan teristart dan terhapus dengan sendirinya dengan zikir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, mohon penjelasan kenapa zikir itu perlu bilangan. Oh, mungkin bilangan yang dimaksud di sini adalah perlu angka, ya. Hari ini 10, besok 50, besok 100 dan seterusnya. Jadi teman-teman, sebenarnya zikir itu nggak perlu bilangan angka. Hanya saja al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka kita perlu menstabilkan kondisi iman kita pada mode on, ya, pada mode on. Makanya sebabnya zikir itu bila perlu bertingkat. Diawali dengan sedikit, lama-kelamaan jadi banyak. Misalnya sholawat. Hari ini kita seminggu ini sholawatnya 100 dulu. Ketika dia udah konsisten, 2 minggu lagi kita tambah lagi menjadi 200. Setelah itu kita tambah jadi 300. Karena kalau kita tidak hitung, maka bisa jadi kita zikirnya itu akan mut-mutan. Lagi pengen zikir, lagi galau nggak zikir, atau zikirnya lagi galau aja, kalau lagi senang kita nggak zikir. Itulah sebab perlu ada bilangan dan jumlah zikir. Supaya apa? Supaya kita keimanannya tetap yazid, tetap naik, tetap tinggi, minimal jangan kurang gitu. Itulah sebabnya ada cincin zikir, ada tasbih digital, ada misalnya alat zikir untuk menyebabkan agar iman kita ini dalam mode on, ya teman-teman, ya. Tapi apakah harus dihitung? Tidak. Tapi khusus untuk pemula saya sarankan tetap dihitung, supaya kalau zikir kita itu lebih baik sedikit
tapi terukur daripada banyak tapi tak terukur. Masa ya hari ini kita zikir 1000, besok setelah itu seminggu nggak zikir lagi? Nggak mungkin kan? Nah itu tujuannya untuk self protect aja sih, memproteksi diri kita agar tetap pada mode on zikir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Baca Quran terbata-bata katanya dosa. Benar nggak sih? Oke. Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi para malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi apakah orang yang baca Quran terbata-bata itu berdosa? Dalam rangka belajar tentu tidak. Justru dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi nggak ada masalah, belajar aja dulu, karena pada dasarnya faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. So namanya belajar salah nggak ada masalah, yang penting kita tetap mau belajar. Oke, jadi dapat 2 pahala nih, pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Baca Al-Quran itu boleh dalam hati nggak? Oke, teman-teman jangan skip video ini. Nanti jawabannya aku letakkan di akhir ya. Sebenarnya bahwa baca Quran dalam hati itu nggak jadi masalah, tapi ada kekurangannya. Saya awali dengan sebuah dalil, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memang baca Quran itu adalah bagian dari zikir. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Dalam artikulasi tidak ada ketentuan yang sangat sulit untuk membaca Quran, apakah sambil baring, apakah dalam hati, apakah diucapkan dengan suara keras. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi teman-teman semuanya, saya tetap menyarankan bacalah Quran dengan suara yang jahar. Jahar itu seperti saya yang ngomong seperti ini. Apa tujuannya? Jika baca Al-Quran itu di dalam hati, nanti kita jadi nggak benar-benar bacaannya. Sementara kita perlu meneliti apakah makharijul huruf kita benar atau tidak. Yang mana kho, yang mana ha, yang mana sa, yang mana sa, yang mana sa. Kita perlu tahu dan kita perlu melafazkan itu. So, untuk pemula saranku tetap besarkan suaranya ketika kita melakukan bacaan Al-Quran. Kecuali untuk yang sudah expert, bolehlah dia melakukan baca Quran di dalam hati karena dia udah pandai nih. Dan selagi kita belum pandai, kita masih ada kesempatan untuk belajar baca Quran dengan membenarkan huruf-huruf kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sedekah subuh saya mau transfer buat kakak saya yang di Jawa, boleh nggak? Oke, teman-teman, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di setiap subuh hari. Sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu ya. Jadi masukkan aja dulu ke dalam dompet atau ke dalam celengan sedekah subuh harian kita. Nanti mau ditransfer dan dikirim kapanpun itu boleh. Dikasih ke siapa? Sedekah subuh itu bebas. Boleh dikasih ke saudara, ke kakak, kasih makanan kucing, kemudian traktir teman. Untuk apapun dan siapapun boleh. Menyerahkannya apakah harus subuh? Tentu tidak. Boleh aja di siang hari, tapi usahakan di hari Jumat dalam mentransfernya. Karena di hari Jumat sedekah kita lebih dilipat gandakan. Misalnya kita nyerahkan sedekah subuh ke masjid. Apakah masjid itu akan menyerahkannya seketika itu juga? Tentu tidak. Tentu ada saat hari-hari di mana diserahkan. Nah, berbeda dengan subuh-subuh kita maraton dan kemudian kita serahkan di waktu subuh. Nah, itu beda kasus. Itu langsung kepada yang punya. Tapi pada intinya adalah sedekah subuh itu adalah sedekah di waktu subuh. Ingat, ada dalil
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, insya Allah Allah akan balas berkali-kali lipat, 700 kali lipat kepada kita. Semoga Allah balas kebaikan kita, Allah terima amal kita, dan tetap semangat ya sedekah subuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, saya selalu zikir setiap hari dimanapun berada, apalagi zikir astagfirullahalazim. Itu saya zikirkan terus walaupun kadang-kadang kita tidak menghitungnya, kecuali di toilet. Apa penjelasan Ustazah? Oke. Dalam dalil dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi zikir dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, itu nggak ada masalah. Lagi masak, zikir. Lagi nyetrika, sholawat. Lagi nyetir, berzikir. Lagi kita duduk santai, zikir. Zikirlah saat tegak, duduk, dan berbaring. Tidak ada masalah. Justru lisannya orang-orang yang zikir itu tidak lain adalah zikir. Kalau dia batuk misalnya, atau kalau dia bersin lah, hajim, dia ucapkan alhamdulillah. Kalau dia nguap, dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia sedih, dia ucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi setiap apapun yang ada di dalam kondisi kita, orang-orang yang beriman memang selalu berzikir. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi tetap dilakukan aja Mbak, dan tetap semangat zikirnya. Daripada kita terkejut mengucapkan kalimat lain, lebih baik terkejut dengan kalimat zikir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Al-Quran luar biasa. Sering mendengar, bisa hafal tanpa niat menghafalnya. Oke, ini luar biasa ya. Yang dikatakan Mbak ini adalah benar. Karena dalam dalil dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi uniknya Al-Quran itu adalah dia sulit dipelajari, gak ngerti artinya, tapi mudah untuk dihafal. Pada faktanya banyak anak SD bisa hafal Quran, anak pesantren bisa hafal Quran, padahal gak tahu artinya. Orang yang ngerti aja artinya belum tentu kita bisa hafal. Contoh, kita baca buku-buku bahasa Indonesia, persis isinya, sulit kita melakukannya. Tapi kalau Al-Quran kita nggak tahu artinya, persis seperti hafalan itu, bahkan cara bacanya, makharijul hurufnya, kita bisa untuk menghafalnya. Kenapa? Karena memang janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menciptakan Quran dan kami yang menjaganya. Di mana dijaga oleh Allah? Di kepala para hafidhahnya. Semoga bermanfaat. Ini bukti adalah Al-Quran wahyu Allah, dan Allah izinkan kita menghafalnya. Allah mudahkan kita menghafalnya. Allah sulitkan kalau kita bermaksiat untuk menghafalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, jika zakat aku serahkan ke anak yatim dan sebagian aku sisihkan ke kakak yang tidak mampu, itu gimana? Oke, teman-teman jangan skip video ini ya, aku jelaskan hatta akhir, sampai akhir. Mohon maaf teman-teman, anak yatim tidak termasuk bagian dari orang yang berhak untuk menerima zakat. Di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu tidak ada anak yatim. Yang ada misalnya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, mu'alaf orang yang masuk Islam, fisabilillah orang yang berjihad di jalan Allah, dan lainnya. Jadi anak yatim tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Nah, tapi sebagian ulama menyatakan boleh berzakat ke anak yatim jika anak yatim itu miskin, tidak ada yang menafkahi, tidak ada yang menanggungkan dia, sehingga statusnya adalah kita zakat karena fakirnya, karena dia miskinnya, bukan karena yatimnya.
Oke, jadi zakat ke anak yatim hukum asalnya tidak bisa. Tapi sebagian ulama menyatakan kalau dia fakir, kalau dia miskin, boleh sedekah ke dia karena status fakirnya atau karena status miskinnya, bukan karena yatimnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedekah subuh dibagikan sekali setahun di bulan Ramadan itu gimana? Oke. Sebenarnya secara hukum gak ada masalah. Tapi aku tim yang gak nyaranin ini ya teman-teman. Karena banyak faktor. Yang pertama, kalau kita memberikannya sekali setahun, kita jadi tidak terbiasa loh untuk memberi. Sementara memberi itu perlu dilatih. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan tangan di atas ini mesti dilatih. Kalau nggak dilatih memberi itu susah loh. Maka sebaiknya jangan ditumpuk deh sampai 1 tahun. 1 bulan aja atau diserahkan setiap Jumat itu jauh lebih baik. Yang kedua, kadang-kadang sedikit aja kita susah untuk berbagi. Apalagi kalau sedekah subuh itu udah berkumpul 1 tahun. Takutnya nanti uangnya jadi sangat gede dan akhirnya kita jadi berat untuk menyalurkan. Atau ada setan yang membuat kita nggak jadi untuk bersedekah karena godaan setan. Yang ketiga, kita nggak tahu umur teman-teman. Ada baiknya kalau ingin berbuat baik dipercepat aja, jangan ditunda sampai 1 tahun. Tapi secara hukum nggak ada masalah ya. Ini sekedar saran saja dari saya karena 3 pertimbangan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan harap balasan dari kebaikan dari orang yang kita pernah berbuat baik kepadanya. Karena biasanya kemungkinan kecil itu akan terjadi. Kebanyakan orang yang kita berbuat baik tidak membalasnya. Tujuannya apa? Sengaja untuk melatih keikhlasan kita. Ayo kita berpikir lebih rigid lagi. Bahwa ketika kita mengharapkan balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, itu nggak seberapa teman-teman. Sedikit dan balasannya kecil aja. Kalau bisa sih balasan bukan dari dia, tapi balasan yang besar datang dari Allah. Karena hanya ada 2 pilihan. Kalau kita berharap untuk tanda terima kasih dari orang, atau orang itu juga baik kepada kita dengan harapan yang sangat kuat. Pertama, resikonya besar, kita akan kecewa. Yang kedua, khawatir kita nggak ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, balasan dari Allah akan hilang. Tapi coba kita luruskan mindset kita bareng-bareng ya. Kalau kita berbuat baik, kadang-kadang tidak dibalas. Yang repotnya lagi justru dibalas dengan keburukan. Nggak usah khawatir, Allah akan membalasnya. Aku sih tim yang lebih ingin sih Allah membalasnya. Karena balasan Allah tak terduga. Sementara balasan manusia terukur. So, pengen yang mana? Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, kalau kita diribahin, jangan balik gibahin orang itu ya. Karena begini, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena nanti kita rugi pada akhirnya. Contoh, misalnya nih ada yang gibahin kita. Terus kita kesel, kita sakit hati. Yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu. Kira-kira gibah itu berefek nggak untuk 5 hal. Pertama, ibadah kita. Kedua, kesehatan kita. 3 adalah untuk pekerjaan kita. Kelima, 4 keluarga kita. Dan selanjutnya adalah masa depan kita. Dan kebanyakan saya sampaikan ribah itu tidak berefek apapun. Maka teman-teman jangan frontal untuk membalas gibah dengan gibah balik. Contoh misalnya nih ada yang gibahin kita. Terus kita kesel, kita gibahin lagi dia ke orang. Itu jahat banget loh gibahin gua. Itu jahat banget loh gibahin aku. Kita gibahin dia lagi ke satu komplek. Dia gibahin kita ke 1 orang. Kita gibahin dia ke 1 komplek. Maka mana yang lebih banyak dosanya? Yang lebih banyak dosanya kita. Ingat teman-teman, setan itu ada. Tahan diri untuk tidak memikirkan hal yang tak terlalu penting dan cepat merespon hal yang tidak harusnya kita respon. Harus punya kontrol diri. Nggak apa-apa orang lain zolim asal kita jangan ikutan zolim. Nggak apa-apa dibenci agar kita jangan ikutan sama. Yang penting kita jangan ikutan membenci. Coba tenang dulu, difikirkan dulu apakah langkah yang harus kita ambil jika kita dalam keadaan dizolimi.
Teman-teman, jangan menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain tentang kita ya. Sandarkan kebahagiaan dari apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam diri kita. Coba tahan diri, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tenang aja, Allah yang akan membalasnya, nggak usah kita yang balas. Terus kitanya ngapain? Lakukan aja aktivitas seperti biasa dan biarkan Allah yang akan menilainya. Ya, nah ini sulit banget Ustazah. Enggak apa-apa, sulit bukan berarti enggak bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, apakah tahajud kita harus mandi dulu? Oke, teman-teman, tahajud itu tidak harus mandi dulu kecuali kita dalam keadaan junub. Jika kita tidak dalam keadaan junub, tidak ada keharusan untuk mandi dulu. Nah, yang penting adalah kita dalam keadaan suci ya. Ya, tapi kalau teman-teman ada baiknya bagi tim-tim yang sering tahajud dekat azan subuh, tentu ada baiknya mandi biar lebih seger dan biar lebih khusyuk dalam ibadahnya. Hanya saja perlu diperhatikan pakaian dalamnya. Misalnya nih, kadang-kadang ada keluar sedikit pipis atau semacam keputihan dan seterusnya. Bersihkan dulu ketika teman-teman ngambil wudhu kayak gitu ya. Teman-teman, tapi apakah harus mandi dalam keadaan apapun setelah dalam keadaan sebelum tahajud? Tentu tidak. Oke, tapi ada baiknya mandi. Tapi mandi itu sangat dianjurkan gak sih? Tidak, dia hanya bagian dari bagaimana kita lebih seger aja dalam sholat kita. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi pemula, tahajud boleh deket-deket azan subuh dulu supaya puas dulu tidurnya baru kita tahajud. Kecuali yang udah terbiasa bangun malam is okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jadi nggak takut baca Al-Quran karena masih dalam tahap belajar. Oke, tahniah ya Mbak, selamat. Buat yang semua udah mau berproses belajar Quran. Benar, baca Quran tidak perlu takut. Memang yang salah itu adalah tidak mau membacanya. Saya sering ulang-ulang dalilnya. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala, pahala karena susahnya dan pahala karena membacanya. Hanya saja faqra'ul Qur'an kamastata'tum, baca Quran sekemampuan kita. Artinya kita tetap belajar setiap hari, baca Quran tiap hari 20 menit, 20 menit, 20 menit. Coba deh rasakan perbedaannya kalau dilakukan setiap hari. Karena baca Quran itu nggak bisa ya nggak tiap hari, supaya ada perkembangan dari bacaan kita. Dan usahakan dilafazkan supaya kita tahu yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, yang mana sya, yang mana so. So tetap semangat ya. 15 menit aja deh setiap hari, insya Allah akan ada perkembangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, doa anak yang sedang punya masalah. Aku tangkap pertanyaannya adalah doa untuk anak kita yang sedang ada masalah dalam urusan tertentu ya. Teman-teman sebagai orang tuanya bisa berdoa loh. Doanya gampang. Allahumma yassir umurona wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan urusan kami dan jangan persulit. Kalau mau ditambah, Rabbana tammim bil khair. Ya Tuhan kami, sempurnakan urusan kami tadi dengan kebaikan. Aku ulang ya. Allahumma yassir umurona wala tu'asir. Sampai di situ cukup. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jangan persulit. Kalau mau diperpanjang, Rabbana tammim bil khair. Ya Tuhan kami, sempurnakan urusan kami. Nah, itulah. Itu kenapa bisa untuk anak? Karena kita pakai kata-kata umurona, urusan kami. Jadi ibu juga kena urusannya bagus, anak juga kena urusannya bagus. Nah, jadi bisa untuk dua-duanya, kita dan anak. Semoga bermanfaat ya. Nanti aku catat teksnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, bisakah saya mendoakan orang tua saya yang telah meninggal karena saya mu'alaf? Oke, teman-teman, kalau teman-teman dari non-muslim masuk ke dalam agama Islam, lalu mendoakan orang tua yang telah meninggal, selagi orang tuanya muslim, insya Allah sampai kok teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal. Yang pertama, kita usahakan boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Buat aja program khatamkan Quran untuk orang tua yang meninggal. Nanti misalnya nih teman-teman mau khatam dalam 1 bulan. Setiap habis sholat teman-teman baca aja. Ya, 2 lembar setiap habis sholat. Maka insya Allah sehari berarti 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari itu 30 juz ya teman-teman ya. Maka itu bisa didoakan. Ya Allah, saya khatamkan Quran. Dengan khatam Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang ingin teman-teman doakan. Yang kedua, bisa kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, lalu sedekah dan doakan pahalanya buat dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringankan sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Dan kemudian juga bisa loh untuk berwakaf atas nama dia atau ziarah ke makamnya, badal haji, badal umroh, kurban buat dia. Banyak kan yang bisa kita doakan, boleh pilih salah satu dan diangsur yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Ahlan wa sahlan dalam agama Islam. Semoga betah ya Mbak belajar di kanal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak kita berdoa di setiap sujud? Oke, kita sangat dianjurkan berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti sujud rakaat kedua. Kalau 4 rakaat sujud di rakaat keempat. Kalau 3 rakaat sujud di rakaat ketiga. Kapan dibaca? Setelah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali kita langsung baca doanya. Dan doa yang sangat masyhur dan dianjurkan ketika sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Atau Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Boleh dibaca 11 kali, 1 kali boleh, 3 kali nggak ada masalah. Tapi dianjurkan 11 kali. Setelah itu teman-teman boleh kok menggantinya dengan doa lain. Atau misalnya pagi doanya subuh Rabbi habli minas solihin. Misalnya waktu sholat zuhur, misalnya doanya Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau misalnya nanti Isa lain lagi, nggak apa-apa. Tapi usahakan berdoa di sujud terakhir, insya Allah itu mustajab. Jangan lupa berdoa ya, dan jangan putus asa atas doa kita, insya Allah Allah kabulkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Halo semuanya, aku jarang buat video tentang doa ini, yaitu doa supaya kita mendoakan orang tua yang telah meninggal. Coba dihafal, simpan videonya, catat di bukunya, tempel di kulkasnya, dan doakan. Doanya adalah Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan mereka bagian dari taman-taman surga. Nanti aku tuliskan. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan mereka bagian dari taman-taman surga. Baca doa ini setiap habis sholat ya. Perlukah sebutkan nama orang tuanya? Ya tentu tidak. Yang penting teman-teman doa aja. Yang penting kita udah tahu siapa yang mau kita doakan ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Sehat selalu di sana dan semoga betah belajar bersama di kanal ini ya teman-teman. Dan semoga teman-teman Allah mudahkan. Ya, lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.